Gua nggak tahu harus mulai dari mana, tapi yang membuat cerita ini jadi utuh adalah sebuah visual perjalanan panjang di atas motor. Nggak terlalu jauh dari kota Bandung, di seputaran Jawa Barat, keadaan yang sangat eksotis yang membuat kita penasaran dengan pengalamannya. Jadi, visual yang gua abadikan ini adalah salah satu rasa kebahagiaan dan syukur yang kita dapat selama perjalanan. Gak semua tergambar dengan sempurna momen-momen di perjalanan karena keterbatasan, tapi seenggaknya kalian bisa merasakan apa yang kita lihat dari ujung kaca yang bernama lensa. Di malam sebelum perjalanan, seperti biasa gua mengatur rute dan jadwal checkpoint karena rencana kali ini bakal estafet ke beberapa daerah. Perencanaan dan waktu harus maksimal agar stamina juga tetap terjaga selama di perjalanan. Perjalanan ini menempuh jarak kurang lebih sekitar 300 km. Memakan waktu santai 12 jam dengan beberapa kali eksplor di pemberhentian. Lumayan cukup panjang di perjalanan, tapi kita tetap semangat untuk mengambil rute ini. Dari Bandung, kita akan mengambil arah Garut Selatan menuju jalur lintas selatan Jawa Barat. Pemberhentian pertama tujuan kita ke Pantai Cijeruk, Sancang, Garut. Berharap dapat energi lebih dari tempat ini dengan rasa penasaran yang tinggi, bisa menambah semangat untuk ke etape selanjutnya. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan. Kita akan berangkat motovlog. Sebelum berangkat, kita berdoa dulu semoga diberikan keselamatan sampai tujuan dan pulang kembali ke rumah sehat walafiat. Berdoa dimulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sherlock ke Selatan. Nggak lupa kita doain semoga kalian tetap sehat, yang pasti banyak rezeki dan berkah tentunya. Oh ya, salam juga sama orang rumah ya. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel Sherlock ke Selatan, kita ucapin selamat datang. Silakan bergabung, siapkan cemilan dan tonton sampai tuntas. Karena kita bakal kasih tahu juga tempat-tempat yang keren. Otomatis kita bakal spill juga budget berapa sih kalau ngetrip pakai motor. Yang pasti kalian udah tahu di thumbnail kita bakal kemana. Jadi ikutin terus ya. Seperti biasa, udah nggak aneh kita selalu dominan dan favorit berkendara di waktu pagi. Selain sepi, juga di jalanan udara lumayan seger di atas motor. Oh ya, tadi kita diawali trip ini dengan isi bensin full di Pertamax 70.000 aja. Kita hari ini juga bakal ditemenin bareng Terry dan Fanny, mereka bakal nunggu di daerah Nagreg. Sekarang kita bakal menuju ke daerah Nagreg untuk checkpoint sambil cari sarapan. Waktu sekarang menunjukkan jam 6 lebih 20 menit. Jalur cukup kondusif, tapi udah bisa ketebak sih daerah Cicalengka dan Ranca Ekek ya. Itu udah biasa macet karena bubaran dan masuk kerja pabrik. Kita nikmatin aja perjalanan ini, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan sampai tujuan. Tentunya ada manfaat buat kalian yang telah menonton. Bismillah.
Trip kali ini kita mengambil jalan nasional Jalan Soekarno-Hatta untuk menuju ke kota Garut, mengarah dan melewati Gunung Gelap dan berakhir nanti kita di Pamempek Sancang. Dari Bundaran Cibiru, kita mengarah ke Rancaikek. Pemandangan kemacetan bukan jadi halangan untuk kita lanjut trip melalui jalur ini, karena ini adalah bagian dari sebuah perjalanan. Dinikmati aja setiap perjalanan dan jadikan salah satu kebahagiaan juga di perjalanan. Di trip ini juga kita bakal lewatin banyak pantai dan gunung. Karena jalur pantai selatan ini mempunyai kontur dan keunikan yang berbeda di setiap daerahnya. Karena keterbatasan waktu, kita juga pilih hanya beberapa pantai aja yang kita singgahi di hari ini. Untuk next trip, kita bisa atur lagi jadwal singgah di beberapa destinasi tempat dan pantai yang keren dan unik. Dari segi rute dan tingkat kesulitan untuk menuju ke destinasi lainnya. Jalur untuk lintas selatan banyak banget pilihan. Bisa melewati Pangalengan Cisewu, Ciwidey Cidaun, atau melewati kota Tasik dan lainnya. Di tahun 2023 ini, aspal jalan menuju lintas selatan sudah sangat proper dan mulus. Nggak seperti dulu yang harus melewati jalur ini aja, karena jalan aspal mulus belum merata di daerah pelosok. Terima kasih juga untuk pemerintah daerah yang sudah banyak memperhatikan dari segi jalan. Dari sini, perekonomian kerakyatan bisa terbentuk dari berbagai jenis komunitas yang melintas ke daerah-daerah pelosok. Kita menepi di minimarket di Nagreg sekaligus jadi tempat janjian kita dan beli beberapa logistik untuk di perjalanan, kopi botol, mineral dan lain-lain. Total di 30.000. Habis itu kita lanjut cari kopi panas dan mie instan untuk sarapan sebelum kita melanjut perjalanan mengarah ke Garut Kota. Kita juga di sini nggak lama-lama sih, sekitar 15 menit menikmati sarapan dan kopi panas. Total di 35.000 aja. Ini budget untuk berempat ya. Makan gulai enak ya. Gulai mah paling 20 menit sampai. Habis itu kita juga mau lanjut lagi mengarah Garut dan Gunung Gelap.
Dari sini kita ambil kanan ke arah kota Garut. Kalau ke kiri itu ke arah Tasik dan Jawa Tengah. Oh ya, sekitar 3 bulan yang lalu kita juga melintasi jalur ini mengarah ke kiri untuk ke Yogyakarta di Gunung Kidul. Kalian yang belum menonton Sherlock Selatan Gunung Kidul, silakan menonton, linknya ada di deskripsi ya. Ini aspal bagus banget, hitam mulus meskipun truk-truk besar melintas. Kayaknya maintenance setiap bulan dijaga agar supaya nggak banyak lubang. Kita udah memasuki Kabupaten Garut dan pemandangan kiri kanan jalan sudah memasuki area pegunungan. Oke, dari jalan besar tadi kita ambil kanan ke arah Cipanas Garut, melewati jalan baru untuk mengarah ke arah Jalan Samarang. Pemandangan gunungnya adem banget lah. Sekarang waktu menunjukkan jam 9. Kita bakal mengarah ke jalur Samarang. Setelah melewati kemacetan di beberapa pasar di Samarang, kita ambil kiri untuk mengarah ke Cikajang Pamengpeuk. Jalan ini adalah jalur dengan kontur menanjak mengarah ke Gunung Gelap. Kita juga melewati Gunung Cikuray dan beberapa spot destinasi religi. Kalau kalian buka di map bakal banyak banget wisata religi di sini. Tadi sempat lihat juga rombongan bis pada ziarah ke makam, tapi belum tahu sih ada makam apa di daerah sini. Coba kalian yang tahu komen di bawah ya. Habis dari Samarang kita lanjut sekarang ke arah Cikajang Pamengpeuk. Kita rehat dulu sejenak. Sekarang jam 10:15, kita ngopi-ngopi dulu. Mau ngerokok dulu nggak? Iya sok. Ngotoin pakai HP motor. Ngopi habis 12.000 untuk 14. Iya. Nanti Habis ngopi, sebat dan istirahat, iya. kita juga nggak lama-lama langsung mengaspal lagi. Udara udah mulai dingin, kontur jalan yang menanjak. Kita akan memasuki daerah Gunung Gelap. Kita melewati leuweung atau hutan vegetasi lebat dan bebatuan menjulang tinggi dengan jalan yang relatif sedang. Ada mulus, ada juga kerikil dan berlubang. Sekitar 50 km di hutan ini menempuh waktu 1 jam 27 menit untuk sampai ke daerah Sancang Pantai Cijeruk.
Setelah menuruni gunung gelap berbelok-belok, menurun dan menanjak, sekarang sekitar jam 12 siang, kita sudah sampai di Jalan Miramare menuju ke arah Sancang. Jalur ini pun dikenal dengan nama Tol Sorga dikarenakan jalan yang sepi, aspal yang mulus, pemandangan kiri kanan yang hijau, pokoknya seru banget deh. Sampai benar-benar kita lupa kalau gerbang pantai Cijeruk Indah berada di kanan jalan. Just for info ya guys, untuk maps di Google kalian harus ketik pantai Cijeruk Indah sesuai dengan gapura pantainya. Kalau kalian ketik pantai Cijeruk Sancang, yang katanya perlu keberanian ekstra untuk melewati hutan ini. Kita putar balik menuju ke gerbang yang tadi kita kelewat. Lumayan cukup jauh, panas pula. Tapi nggak apa-apa lah, demi visual keren, effort sedikit no problemo. Oke, di sini kita udah sampai gerbang dan harus bayar tiket per orang 5.000. Jadi satu motor dikenakan tiket masuk 10.000. Habis gitu kita lanjut cari ujungnya di mana. By the way, jujur sih ini pengalaman pertama kita ke Pantai Cijeruk. Jadi ya lumayan cukup menegangkan karena memasuki hutan-hutan lebat sih ya. Wow, ini keren banget sih. Jembatan kearifan lokal. Jadi motor kita naikin rakit dengan biaya 20.000 per motor bulak-balik. Ini adalah jalur untuk ke Pantai Cijeruk yang di area Leuweung Sancang. Karena udah kesini juga, jadi mau gak mau ya kita coba. Dan gak banyak pikir, langsung gas plus berdoa minta keselamatan. Kayak mulang deh kadi. The best experience ever. Jujur, ya ini jadi pengalaman Sherlock ke Selatan yang paling berkesan sih. Sensasi menjajal pasir pantai, menyeberang muara, masuk ke hutan, serta angin kencang. Ini wah, udahlah nggak bisa diungkapkan. Kalian harus coba kesini sendiri. Keren gak sih menurut kalian? Itu juga tuh.
Setelah 20 menit dari tempat penyeberangan, kita tiba di Pulau Sancang di Pantai Cijeruk. Kita berhenti rehat di warung nelayan sambil ngopi dan makan gorengan di 25.000 aja. Karena lumayan terik matahari, para istri istirahat di warung. Gua dan Terry coba eksplor lebih dalam ke Leuweung Sancang 7 pakai rute motor. Penasaran sekalian mau mengudara juga di leuweung ini. Jadi jarak dari warung ke Sancang 7 melewati pesisir pantai ini sekitar 30 menit. Sesekali kita harus turun dari motor karena trek yang dilalui juga lumayan cukup berat ya untuk matic. Ini tempat padahal panas banget, tapi di dalam hutan sini udaranya sejuk dan cenderung dingin. Tempat ini juga cerita legendnya adalah tempat petilasan Prabu Siliwangi. Coba deh kalian googling. Kita tahu pas sampai di warung diberikan sedikit cerita oleh akang warungnya. Gak kerasa juga udah 2 jam di sini. Sekarang jam 2 siang. Kita juga langsung gas mau mengarah ke Pangandaran, melewati beberapa destinasi, Pantai Madasari, terus ke Batu Karas, ke Batu Hiu, dan destinasi terakhir di Pangandaran. Dari sini emang gak ada jalan lain. Untuk motor kita balik arah sesuai yang tadi kita datang, menyeberang lagi dan keluar lewat gerbang utama. Jalan keluar kedua ada, tapi hanya bisa jalan kaki menembus hutan. Dan lumayan mengerikan juga di dalam. Masih ada habitat maung, habitat ular besar, dan habitat makhluk selain kita manusia. Katanya sih begitu informasi dari orang sini. Dari gerbang kita ambil kanan, lanjut ke Jalan Sancang Pamengpeuk. Sekarang jam 2 lebih 20 menit. Kita akan menuju destinasi selanjutnya ke Pantai Madasari. Gimana nih? Dari Bandung ke Pantai Cijeruk dengan alam yang kalian lihat barusan, budget total di 184.500. Gimana? Jadi tunggu apa lagi? Gas aja ke sini langsung. Oke, dari sini kita mau cari tempat makan dulu sekalian ibadah zuhur. Yuk ikutin terus perjalanan Sherlock ke Selatan. Dari jalur ini kita ambil lebih ke selatan lagi, melalui beberapa destinasi pantai. Ya kita cuma lewat aja sih, karena nggak mungkin semuanya jadi pemberhentian, nggak cukup juga waktunya.
Jadi di sini kita lewatin Pantai Karangkalapa, Pantai Bubujung, Pantai Ciheras, Pantai Cipatujah, dan sampai akhirnya kita menepi cari makan siang di Pantai Sindangkerta. Oke, akhirnya kita sampai di Pantai Sindangkerta, menepi dulu untuk makan siang. Lumayan cukup telat sih, tapi emang kita cari makan di tempat makanan yang benar-benar enak dan nikmat. Alhamdulillah juga kita sudah menunaikan sholat duhur dan asyar. Oh ya, tadi juga di jalan kita isi bensin full di 70.000. Lumayan boros karena kan kita juga mampir-mampir ke Pantai Cijeruk ya tadi. Di sini kita makan, ngopi, terus es kelapa dan lain-lain, total di 180.000 untuk berempat ya. Sambil istirahat dan mengumpulkan tenaga 20 menitan. Nggak lama kita gas lagi menuju ke Madasari, destinasi kedua dari trip ini. Habis menyusuri banyak pesisir pantai, kita tiba di Pantai Madasari. Tiket masuk 2 orang 18.000. Ini bagian yang paling keren dan seru sih, momen yang paling pas. Sekarang jam 4:30 menuju ke maghrib di Madasari. Matahari akan mulai terbenam, mudah-mudahan sih dapat sunset di puncak jalan baru menuju Batu Karas. Di sini juga kita nggak lama-lama, cuma foto-foto dan sebat. Habis itu kita gas lagi menuju ke Batu Karas. Cepet nih foto. Ini jalan baru. Rasa haru, syukur, dan bahagia bercampur jadi satu. Semoga apa yang kita rasakan sekarang bisa sama dengan kalian yang sedang menonton trip ini ya. Gimana? Keren nggak? Ini emang jalan favorit untuk tembus ke Batu Karas. Jalan masih setengah aspal dan beton, tapi nggak masalah lah. Di sini ada 2 waktu yang paling keren. Kalau nggak dapat sunrise ya sunset yang kita kejar.
Di sini juga kita nggak lupa sempetin foto-foto, juga nggak lama sih. Langsung gas lagi ke Batu Karas untuk menuju ke Batu Hiu dan Pangandaran. Tapi kalau bisa pakai motor mah aku dibonceng pakai drone jalan. Tuh jalan putih. Mantap. Iya. Pakai dulu. Sunsetnya kalau turunnya cepet ya di Batu Karas aja. Ntar kita di atas sih. Ini adalah sunset di puncak jalan baru menuju Batu Karas. Gimana menurut kalian? Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. River's gonna cry when you're gone. It's gonna Alhamdulillah dengan jarak tempuh 12 jam, dari Bandung jam 6 pagi sampai Pangandaran jam 6 sore sudah memasuki waktu maghrib, kurang lebih menempuh jarak 300 km, kita sudah tiba di Pangandaran dan langsung menuju penginapan di Bambu Guest House.
Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Pangandaran jam 6 pas tadi azan maghrib. Udah beres sholat maghrib juga. Tadi kita berangkat dari Bandung itu setengah 6 pagi. 12 jam perjalanan dari Bandung ke Pangandaran. Karena memang kita lewat lintas jalur pantai selatan. Sempat kita juga main mampir di Pantai Cijeruk. Habis ini gue masih nunggu teman-teman sama istri juga lagi mau mandi dulu. Habis itu cari makan malam. Habis makan malam kita balik lagi ke hotel, istirahat, pulih tenaga. Buat besok kita lanjut pulang ke Bandung. Ini dari depan kita dapat kamar nomor 6 AC 350.000 di Batu Guest House. Ini bisa 10 orang katanya, boleh. Jadi kita isi sama 4 orang aja. TV-nya super big. Kecil banget tapi lumayan lah. Ini luas banget. Di depan ada balkon juga. Langsung. Ini kita dapat kasur 2 double bed. Bisa extra bed juga, bisa request. Toilet juga lagi dipakai sama si Terry. Lumayan lah. Dan harga 350 bisa 10 orang masuk. Pulang. Sambil ngobrol santai untuk rencana besok, tadi kita cari kafe angkringan yang dekat-dekat aja di penginapan. Sambil makan juga. Total makan di angkringan ini habis di 75.000. Nasi goreng, minum, bareng sama sate angkringan. Habis ini juga kita nggak akan lama-lama, badan udah rungkat banget. Mau langsung istirahat, back to penginapan. Besok kita lanjut mini explore di Pantai Timur, nyebrang ke Pantai Pasir Putih di Pangandaran. Tapi modal juga tadi tak rame kalau di jalan gitu ya. Tapi aneh, si kamera itu gituan tuh. Lagi gobang aneh. Hah? Kenapa saya gobang aneh? Nggak tahu. Selamat pagi dari Pangandaran. Udah lumayan cukup panas sih. Di sini udah hampir beton semua. Bangunan hotel udah banyak menjamur. Ruang hijau juga, pohon kelapa udah sangat jarang banget ya. Beda sama pantai-pantai yang lain yang pernah kita kunjungi. Pangandaran juga adalah pantai yang paling rame di Jawa Barat. Mungkin di Indonesia juga sih sepertinya. Udah kayak pasar sih saking ramenya. Kita sekarang mau nyebrang ke Pasir Putih pakai perahu. Total untuk 4 orang di 100.000 aja. By the way, kita udah hampir sekitar 5 tahun gak kesini, ternyata masih aja penuh banget. Di sini juga kita nggak lama-lama sih, cuma mau foto-foto terus ngedrone. Nggak semua dieksplor juga karena waktu terbatas. Udah hampir jam 11 lewat. Habis dari sini kita mampir dulu ke warteg. Ini warteg dari zaman Kadal, masih bertahan, keren sih. Sekarang jam 11:30. Kita mau isi dulu amunisi sebelum persiapan pulang ke Bandung. Jadi total makan di warteg ini untuk berempat sekitar di 60.000. Oke guys, sekarang waktu menunjukkan pukul 12:30. Saatnya kita pamit pulang ke Bandung. Jadi total budget dari Bandung ke Pangandaran via jalur selatan total di 947.500. Gimana, worth it nggak menurut kalian?
Oh ya, kalau kalian ada saran untuk kita berangkat ke destinasi selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Kita pamit undur diri, nantikan video selanjutnya dari Sherlock ke Selatan. Saya Erik, stay classy. All I want is some tender love from you, baby. Oh, it's been so long. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting?